Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, arahkanlah hati kami kepadamu, supaya kami dapat mendengarkan-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Bawalah kami ke hadapan tahta-Mu, supaya kami dapat mendengarkan-Mu bersabda kepada kami. Setiap kali kami membaca firman-Mu, kami harus menyadari bahwa kami sedang berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Sehingga apa yang dikatakannya itu mutlak dan harus kami taati. Berikanlah kami hati seorang murid dan juga berikanlah kami ketaatan seorang hamba. Kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Pakailah dia untuk berbicara kepada kami, pakailah dia sebagai juru bicara-Mu untuk menyuarakan isi hati-Mu kepada kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 1, lalu Bapak Ibu membacakan ayat 2. Demikian kita membacakannya sampai ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Demikianlah firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membacakan ayat 7-nya bersama-sama, 2, 3, ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya mengajak kita untuk membacakan ayat 7-nya sekali lagi bersama-sama, 2, 3, ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di awal tahun 2023 terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di sebuah desa di India. Sekitar 500 orang datang ke desa itu dan mengumpulkan orang-orang Kristen, kemudian memukuli mereka. Saudara-saudara, kejadian seperti ini bukan baru terjadi sekali, tapi sudah terjadi berkali-kali. Sehingga banyak orang Kristen di desa itu yang harus melarikan diri. Mereka tidak berani kembali ke desa itu karena takut dianiaya. Bukan karena hanya takut dianiaya, sebagian orang Kristen bahkan tidak punya tempat untuk kembali. Karena rumah-rumah mereka sudah dihancurkan oleh masa yang menyerang. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun orang Kristen di desa itu tidak boleh beribadah, tidak boleh menerima kunjungan pendeta, tidak boleh bekerja, bahkan tidak boleh berjual beli. Saudara-saudara, berkali-kali orang-orang Kristen di desa itu diintimidasi. Mereka disuruh memilih mau meninggalkan iman Kristen atau diusir dari desa itu. Saudara-saudara, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Kristen ini sebenarnya adalah orang-orang dari desa itu juga. Sebelumnya mereka bukan orang Kristen, tapi ketika Injil masuk, Injil dibawa oleh misionaris, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagian kecil dari orang-orang desa itu kemudian menjadi orang Kristen. Dan semenjak hari itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang yang ada di desa itu membenci mereka. Ya, saudara-saudara, orang-orang di desa itu mengucilkan mereka, orang-orang desa itu menganiaya mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang desa itu mengintimidasi mereka. Kalau kamu mau terus tinggal di desa ini,
kamu harus meninggalkan iman Kristen. Kalau kamu tidak mau meninggalkan iman Kristen, maka kamu harus keluar dari desa itu. Saudara kasih oleh Tuhan, tidak sedikit dari antara orang-orang Kristen ini diusir oleh keluarga mereka sendiri. Ada yang diusir oleh orang tuanya, ada yang diusir oleh tantenya, ada yang diusir oleh pamannya. Kenapa saudara-saudara? Ya karena paman, karena orang tua atau karena tante mereka belum menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, cerita ini menggambarkan penolakan dunia terhadap orang Kristen. Penolakan ini bukan hanya terjadi di India, tapi juga terjadi di negara-negara lain seperti Indonesia. Bahkan sudah dimulai dari sejak gereja berdiri. Jadi saudara-saudara yang kasih tidak ada yang aneh dengan penolakan dunia kepada orang-orang Kristen. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena penolakan-penolakan seperti ini sudah terjadi sejak gereja berdiri. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 7 kita melihat cerita tentang kematian Stefanus, saudara-saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 7 kita bisa melihat cerita tentang kematian Stefanus yang mengawali berbagai penganiayaan yang dilakukan orang Yahudi kepada orang Kristen. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita mengenai gereja berdiri kan dimulai dari Kisah Para Rasul 2, tapi kalau saudara-saudara membaca Kisah Para Rasul 2, tidak langsung gereja itu mengalami penganiayaan, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 2 menceritakan gereja berdiri, tapi tidak langsung dianiaya. Kisah Para Rasul 4, saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita menemukan Petrus dan Yohanes diinterogasi oleh mahkamah agama, tapi belum dianiaya. Penganiayaan gereja di dalam Kisah Para Rasul itu dimulai dalam Kisah Para Rasul 7. Lalu lanjut Kisah Rasul 8. Lalu lanjut Kisah Rasul 9. Dan seterusnya. Stefanus dianiaya, Saulus menjarakan orang-orang Kristen, Saulus kemudian mengejar orang Kristen di Damsyik, dan akhirnya Saulus sendiri dipenjarakan, saudara-saudara Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara membaca Kisah Para Rasul, saudara-saudara Tuhan, mulai pasal 7 Stefanus mati, ada Saulus di situ. Lalu setelah Stefanus mati, Saulus memenjarakan orang-orang Kristen. Lalu saudara-saudara, Saulus enggak puas dengan memenjarakan orang Kristen di Yerusalem, dia minta surat untuk memenjarakan orang Kristen di Damsyik. Lalu sampai akhirnya saudara-saudara Tuhan, Saulus sendiri pun dipenjarakan oleh orang-orang Yahudi. Perlu diingat, orang-orang Kristen yang dianiaya ini juga adalah orang Yahudi, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus ingat, orang-orang Kristen yang dianiaya dalam Kisah Para Rasul itu juga adalah orang Yahudi. Jadi dalam Kisah Para Rasul, saudara kasih Tuhan, orang Yahudi itu menganiaya orang Kristen yang juga adalah orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi menganiaya orang Kristen yang juga adalah orang Yahudi? Karena mereka percaya Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, sebelumnya orang-orang Kristen ini juga tidak percaya Yesus itu Mesias. Mereka seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Tapi saudara-saudara, setelah mereka menjadi Kristen atau sejak mereka mendengar Injil, mereka percaya Yesus adalah Mesias. Maka mulai saat itu saudara-saudara, orang Yahudi pun menganiaya mereka. Jadi saudara-saudara, mereka bukan dianiaya orang asing. Mereka dianiaya oleh saudara sebangsa mereka sendiri. Mereka bukan ditolak oleh orang asing. Mereka bukan ditolak oleh orang luar. Mereka ditolak oleh saudara sebangsa mereka sendiri. Bertahun-tahun sama-sama orang Yahudi. Sampai pada akhirnya mereka jadi orang Kristen. Akhirnya mereka kemudian dianiaya oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yang adalah saudara-saudara sebangsa mereka. Ini adalah bentuk penolakan dunia terhadap gereja mula-mula. Sekali lagi saudara-saudara Tuhan, tidak ada yang aneh dengan penolakan dunia terhadap gereja. Itu sudah dimulai dari gereja mula-mula dan terus berlanjut sampai hari ini. Seperti yang saudara-saudara lihat di India atau yang seperti saudara-saudara bisa lihat juga di Indonesia. Saudara-saudara, Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang penolakan ini dalam Yohanes 15. Saudara-saudara ya. Yesus sudah pernah atau Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang penolakan ini dalam Yohanes 15. Kalau saudara-saudara membaca Injil Yohanes, saudara-saudara Tuhan, Yohanes 13, 14, 15, 16, 17 adalah percakapan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya. Karena Yohanes 18, Yesus ditangkap. Jadi saudara-saudara Tuhan, dari pasal 13 sampai pasal 17 itu disebut sebagai jam-jam terakhir Yesus dengan murid-muridnya.
Di sana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, lalu Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada murid-muridnya. Dan salah satu isi dari pesan terakhir itu adalah apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Jadi saudara-saudara Tuhan, waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya atau waktu Yesus mengadakan percakapan terakhir dengan murid-muridnya, salah satu yang disampaikannya adalah apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Menarik saudara-saudara, Yesus tidak banyak bicara dengan apa yang terjadi dengan dirinya, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 13 sampai 17, Yesus tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya, saudara-saudara. Padahal beberapa jam lagi dia akan ditangkap. Tapi saudara-saudara dia tidak terlalu banyak bicara mengenai apa yang akan terjadi. Dia nggak bilang, bentar lagi akan ditangkap loh, gitu nggak saudara-saudara Tuhan ya. Tidak. Dia berbicara mengenai apa yang akan terjadi. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jikalau dunia membenci kamu. Jikalau dunia menolak kamu, ingatlah bahwa mereka telah lebih dahulu menolak aku daripada kamu. Ya saudara-saudara Tuhan, kapan Yesus ditolak oleh dunia? Waktu disalib. Saudara-saudara, salib adalah bentuk penolakan dunia kepada Yesus. Ya saudara-saudara, salib adalah bentuk penolakan dunia kepada Yesus. Kalau dunia mau Yesus, mereka nggak salibkan Yesus, saudara-saudara. Kenapa mereka salibkan Yesus? Karena mereka tidak mau Yesus. Kalau dunia mau Yesus, mereka nggak salibkan Yesus. Ya, mengapa dunia menyalibkan Yesus? Karena mereka tidak mau Yesus Kristus. Yesus bilang, kamu gak usah heran kalau nanti mereka juga gak mau kamu. Karena mereka lebih dahulu gak mau sama aku. Ya. Dulu mereka gak mau sama aku. Ya, jangan heran kalau nanti mereka gak mau samamu. Justru aneh, mereka gak mau aku, mereka mau kamu. Itu lebih aneh lagi saudara-saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara, jadi saudara-saudara Tuhan ini salah satu tes. Apakah saudara itu murid Kristus atau tidak. Ya, kalau dunia gak mau Yesus, masa dunia mau dengan saudara? Kalau dunia mau dengan saudara, saudara-saudara Tuhan, jangan-jangan saudara bukan pengikut Yesus. Jikalau dunia membenci kamu, nggak usah heran itu maksudnya. Jikalau dunia membenci kamu, itu nggak usah heran. Ya, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mari sekarang kita lihat Yohanes 16 ayat 2, saudara-saudara ya. Yohanes 16 ayat 2. Ya, saudara-saudara, Yohanes 16 ayat 2 itu adalah kelanjutan dari Yohanes 15. Karena sama-sama berbicara mengenai penderitaan. Ya, Yohanes 16 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu akan dikucilkan. Ya, saudara-saudara, kamu akan dikucilkan. Nah, saudara-saudara Tuhan, akan. Ya. Jadi nggak usah heran kalau dunia membenci kamu. Karena mereka telah lebih dahulu membenci aku. Dan karena mereka membenci kamu, kamu akan dikucilkan. Ya, saudara-saudara, ya salah satu bentuk penolakan itu pengucilan, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, orang kalau mau sama kita nggak mungkin ngucilkan kita gitu. Ya, saudara-saudara, kalau orang mau sama kita dia nggak kucilkan kita, dia rangkul kita. Tapi kalau orang kucilkan kita, ya berarti dia tidak mau dengan kita. Saudara-saudara, ada siswa itu dikucilkan sama teman-teman sekelasnya. Kenapa? Ya, karena teman-teman sekelasnya nggak mau dia ada di kelas itu. Siswa baru, saudara-saudara Tuhan ya, siswa baru kemudian memperkenalkan diri. Mungkin ada sekelompok orang bilang, ngapain sih anak kayak lu ada di tengah-tengah kita? Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, saya baru ngerti anak kecil bisa kejam, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu, saya bisa ngerti juga, saudara-saudara, anak kecil bisa kejam. Saudara-saudara, kalau saya tadi ngomong, ngapain sih lu di tengah kita? Saudara yang pikir itu ucapan anak SMA, anak SD, saudara-saudara Tuhan. Anak SD itu bisa bilang, ada siswa baru dari sekolah lain atau dari kota lain pindah, saudara-saudara. Apalagi dari kota lain ya. Ya namanya dari kota lain, ya lain, saudara-saudara Tuhan ya kan. Nah, memperkenalkan diri, saudara-saudara. Waktu memperkenalkan diri, logatnya lain. Nah, saudara-saudara ya, lain. Logat lain, wajah lain, rambut lain, kulit lain, lain semuanya. Ya, lain. Lalu saudara-saudara Tuhan, ya anak-anak di sekolah itu bilang, ngapain sih anak kayak gini ada di tengah-tengah kita? Nggak mau. Nggak mau. Maka apa yang terjadi? Pengucilan. Pengucilan, saudara-saudara Tuhan. Dari pengucilan, pembulian, saudara-saudara Tuhan. Ya, kan gitu-gitu ya. Pengucilan, pembulian, pengucilan, pembulian. Pembulian, pengucilan. Ya, saudara-saudara, saya masih ingat itu ada anak itu karena dikucilkan sampai makan siang pun di toilet, saudara-saudara Tuhan. Loh, kenapa aku makan siang di toilet? Kata wali kelasnya. Iya, soalnya saya makan di kantin, diusir sama teman-teman, makan di toilet. Ada yang makan di perpus. Ya, loh, kenapa makan di perpus? Gak boleh makan di perpus, kata
petugas perpusnya, saya kalau makan di kantin, saya ditolak. Ya. Mereka nggak mau dengan saya, dikucilkan. Seakan-akan saudara-saudara, teman-temannya bilang, ngapain sih lu di sini? Ngapain kamu di sini? Ya sekolah, saudara-saudara. Tapi ngapain sekolah di sini? Loh, pengucilan. Saya lanjutkan ayat 2. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudara, betapa menyedihkannya kalau di dalam dunia yang menolak gereja, orang Kristen justru saling menolak di dalam gereja, saudara-saudara Tuhan. Betapa menyedihkannya di dalam dunia yang menolak gereja, orang Kristen saling menolak di dalam gereja. Saudara-saudara Tuhan, dunia ini sudah menolak kita. Tapi di antara kita juga saling menolak, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, dunia dengan kita ini saudara-saudara Tuhan sama-sama kutub negatif saudara-saudara. Ya, tolak-tolakan saudara-saudara ya, tolak. Ternyata saudara-saudara Tuhan di dalam gereja juga gitu, tolak-tolakan juga. Bisa itu terjadi? Bukan bisa, sudah saudara-saudara Tuhan ya, sudah. Ya saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara, kita bisa belajar dari sejarah gereja, baru saudara mengerti bahwa di tengah-tengah dunia yang menolak gereja pun, orang Kristen dalam gereja juga tolak-tolakan. Bukan rangkul-rangkulan, bukan, tolak-tolakan. Sudah di luar gereja ditolak sama dunia, di dalam gereja tolak-tolakan juga satu dengan yang lain. Betapa menyedihkan saudara-saudara. Betapa menyedihkan. Mungkin saudara berpikir, nggak mungkin terjadi. Ya, itu sudah terjadi saudara-saudara. Itu sudah terjadi. Ya saudara-saudara Tuhan, ada orang itu ditanya, kenapa nggak ke gereja Pak? Ngapain ke gereja? Orang gereja juga sama dengan orang dunia. Nah saudara-saudara ya, sama. Ya. Di dalam dunia saya ditolak, di luar dalam gereja saya ditolak. Ya sudah, sekalian aja, nggak usah ke gereja. Tapi saudara-saudara Tuhan, seringkali ya, kita lebih kuat menanggung tolakan dunia daripada tolakan gereja, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ulangi ya, kita lebih mudah atau kita lebih kuat menanggung tolakan dunia daripada tolakan di dalam gereja. Kalau ditolak sama dunia, saudara-saudara, mungkin kita sudah kebal, saudara-saudara Tuhan ya. Kita sudah siap, otot kita sudah terlatih. Tapi begitu ditolak sama orang di dalam gereja, saudara-saudara, orang bilang sakitnya itu di sana-sini, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu kan, orang bilang bukan sakitnya di sini lagi. Kalau dulu kan zaman saudara-saudara sakitnya itu di sini. Enggak lagi saudara-saudara, begitu ditolak sama orang dalam gereja, itu bukan sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sana-sini. Saudara-saudara, orang bilang, Pak, saya kalau ditolak sama orang di kantor, saya sudah siap Pak, sudah siap saya. Ya, saya di kantor ditolak. Kenapa? Saya orang Kristen. Dari Senin sampai Jumat saya ditolak. Bapak bayangkan, Senin sampai Jumat ditolak, saya kuat. Ditolak hari Minggu 1 kali saja. Hari Minggu itu. Wah, gak kuat Pak. Gak kuat, unbearable. Betapa menyedihkan. Kalau di dalam dunia yang menolak gereja, orang Kristen justru saling menolak di dalam gereja. Inilah yang menjadi salah satu alasan Paulus menuliskan Roma 14 dan 15. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, latar belakang dari Roma 14 dan 15 itu adalah ketegangan di dalam jemaat Roma. Ada ketegangan di dalam jemaat Roma. Mari kita sekarang mundur ke Roma 14. Roma 14. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan ketiga. Mari kita bersama-sama membaca Roma 14 ayat yang kedua dan ketiga. 2, 3, ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara perhatikan ayat 2 dan 3, kata makan itu muncul berkali-kali. Makan. Saudara Tuhan. Nah kalau saudara perhatikan pada ayat yang kedua dikatakan di sana, ada seorang atau yang seorang. Tapi orang yang lemah imannya. Nah jadi ada dua kelompok saudara-saudara ya. Ada 2 kelompok. Mari kita lihat ayat 3 ya. Siapa yang makan? Lalu dibandingkan dengan siapa yang tidak makan. Jadi saudara-saudara dari ayat 2 dan 3 kita bisa menyimpulkan ada ketegangan di dalam jemaat Roma. Ketegangan antara kelompok yang makan dengan kelompok yang tidak makan. Ya saudara-saudara, kelompok yang makan mengatakan boleh makan segala jenis makanan. Nah itu. Sedangkan kelompok yang tidak makan saudara-saudara Tuhan hanya makan sayur-sayuran saja. Ya saudara-saudara,
Jadi ada kelompok omnivora, ada kelompok vegetarian di dalam gereja, saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya, saudara-saudara, yang omnivora makan apa saja boleh gitu ya. Ada kelompok kedua vegetarian, hanya sayur-sayuran saja. Ya saudara-saudara yang saudara Tuhan, nanti tadi kita baca Roma 15 ayat 1. Mari kita sebentar kita lihat Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kuat dan tidak kuat. Kuat dan tidak kuat. Nah saudara-saudara, jadi Roma 15 ayat 1 itu latar belakangnya saudara-saudara Tuhan, itu bicara mengenai ada kelompok yang merasa kuat imannya. Bagi kelompok ini makan apa aja boleh. Makan apa aja boleh. Ya. Tidak ada makanan yang nggak boleh dimakan. Makan apa aja boleh. Sedangkan kelompok yang tidak kuat imannya mengatakan nggak boleh makan semua makanan. Yang boleh dimakan hanya sayuran. Ya sebenarnya saudara-saudara Tuhan bukan hanya sayur-sayuran, ya bukan hanya sayur-sayuran, tapi saudara-saudara Tuhan hanya daging yang ditetapkan dalam hukum Taurat itu yang boleh dimakan. Nah, jadi ada dua kelompok, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ya tentu saja saudara-saudara nggak mungkin orang yang kelompok lemah mengaku dirinya lemah, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kelompok yang kuat melabel mereka lemah. Ah lemah loh. Masa sudah Kristen nggak berani makan B2? Sudah Kristen nggak berani makan saksang, gimana sih? Sudah Kristen dikasih RW nolak. Nah saudara-saudara ya, kenapa? Itu B2, baru B2 anjing itu kan di dalam hukum Taurat nggak boleh dimakan. Aduh, itu kan di perjanjian lama. Lah kamu jadi Kristen. Tapi gimana ya Pak? Saya dari kecil nggak makan. Setiap kali saya makan rasa bersalah. Ya saudara-saudara, ada orang begini saudara-saudara ya. Jadi sudah Kristen pun, tapi karena dulu bukan Kristen, sudah lama nggak makan begitu. Begitu dia makan, dia merasa berdosa saudara-saudara. Dia datang ke pendeta, Pak saya mau mengaku dosa Pak. Ngaku apa Bu? Ngaku apa Pak? Tadi pagi saya makan babi Pak. Loh ini juga perlu diakui saudara-saudara ya. Lihat tapi saya tahu Pak nggak salah, tapi hati nurani saya itu terganggu. Maka saudara-saudara karena setiap kali makan terganggu, maka dia memutuskan, nggak usah makan. Nggak usah makan. Sementara kelompok yang satu lagi, karena dari kecil selalu makan daging seperti itu, dia nggak merasa bersalah dia nggak merasa bersalah ketika makan daging seperti itu. Masalahnya saudara-saudara, kedua kelompok ini ketemu di gereja. Ketemu di gereja pas perjamuan kasih. Dan hari itu yang menjadi host adalah kelompok yang kuat. Kelompok yang kuat menyediakan saksang, B2, rage, semua dikumpul saudara-saudara Tuhan. Bersama dengan daun ubi tumbuk. Dan saudara tahu begitu perjamuan kasih, kelompok yang lemah kaget, itu bisa makan apa? Daun ubi tumbuk saudara-saudara Tuhan. Makanya makan sayur-sayuran saja. Loh ini ada saksang, RW, rage, apalagi? Tinggal satu lagi saudara-saudara ya, daun ubi tumbuk. Ya. Ditambah dengan kemangi dan timun-timunannya. Udah seluruh. Lah saudara kok saudara jadi orang yang lemah imannya, saudara makan apa? Ini baru selesai kebaktian, ada perjamuan kasih, kok menunya gini semua? Ya saudara-saudara kelompok yang kuat memang dominan. Ya saudara-saudara dominan. Ya kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang Kristen latar belakangnya non-Jewish. Yang bukan Yahudi. Sementara kelompok yang lemah iman ini adalah orang-orang Kristen yang latar belakangnya Jewish. Latar belakangnya Yahudi. Dan di gereja Roma yang paling banyak yang bukan Yahudi. Jadi mereka lah yang menang voting saudara-saudara ya. Minggu depan menunya apa? Ya, saudara-saudara. Saksang. Semua saksang saudara-saudara Tuhan. Sementara yang lemah imannya, aduh apa ya. Boleh ayam enggak? Tapi semuanya pengen makan. Semua pengen makan RW, semua pengen makan B2. Gimana? Begitu hari Minggu selesai kebaktian, turun ke lantai 1. Saudara-saudara disediakan hidangan, silahkan menikmati. Yang lemah imannya saudara-saudara nggak bisa menikmati sama sekali. Ini. Cuman ini yang bisa dimakan. Ya saudara-saudara saya masih ingat pertama kali ke KK regional saudara-saudara Tuhan. KK regional saya datang ke daerah Sulawesi Utara saudara-saudara. Baru tibalah saatnya makan siang. Masuk ke warung saudara-saudara Tuhan. Saya lihat makanannya sama semuanya. Ya baru saya tanya satu-satu. Ini apa Pak? Ular. Ini tikus. Ini anjing. Ampun saya pikir. Ini apa lagi Pak? Ini paniki. Yang bikin panik itu ya Pak? Bukan. Kelelawar. Ampun saya pikir. Wah ini kalau begini susah nih hidupnya. Ya. Ada ayam nggak? Nggak ada. Ya ampun. Ya kan? Ini ada yang merah-merah saudara-saudara. Ada yang merah-merah. Ini apa? Ini Brennabon Pak. Bisa juga dong. Tapi babi Pak. Aduh. Saudara-saudara Tuhan. Ya tapi di antara semuanya bisa dimakan yang ini yang terakhir ini saudara-saudara ya. Brennabon. Ya itu masih bisa dimakan.
Ya, bersama dengan bunga pepaya dan daun pepayanya, saudara-saudara, masih bisa dimakan. Saudara-saudara, itulah perasaan, saya bisa mengerti juga ya kalau di dalam jemaat Roma itu ada yang kuat iman, ada yang lemah iman, lalu kemudian ketemu di gereja pas berjumpa kasih ya kayak gini. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, masalahnya yang kuat ini bilang, kamu kok ini nggak mau makan? Kan kita sudah ditebus oleh Kristus. Ya, tapi yang lemah imannya bilang, loh kok kalian sediakan makanan begini? Kenapa nggak ada makanan yang cocok dengan kelompok kami? Loh, kelompok yang kuat bilang, kenapa kami harus menyesuaikan diri dengan kelompok kalian? Loh kan kamu udah tahu kebenaran, nggak ada masalah dengan makanan. Yuk, yang lemah imannya, kami tahu kebenaran, tapi hati nurani kami nggak tenang. Kelompok yang kuat bilang, ya itu salah kalian. Emang gue pikirin ya kan, kita semuanya happy. Ada yang nggak happy di sini? Nggak ada kan? Semua happy makanannya, happy kan? Happy ya happy. Tegang. Dan saudara kayak oleh Tuhan, ketegangan itu menumpuk, bisa menumpuk saudara kayak oleh Tuhan, dan berujung dan hampir saudara kayak oleh Tuhan berujung dengan pecahnya gereja di Roma. Mari kita baca pasal 14. Mari kita baca pasal 14 ayat 20, saudara-saudara. Apa kata Paulus? Apa yang terjadi saudara-saudara Tuhan di antara kedua kubu ini, kubu yang makan dan kubu yang tidak makan, saudara-saudara Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara dari ayat 20? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu, gereja ini pekerjaan Allah, kata Paulus. Jangan sampai gereja pecah hanya urusan makanan. Saudara nggak percaya, saudara gereja pecah urusan makanan. Itu dalam kitab Roma, saudara Tuhan. Saudara selalu berpikir, oh gereja pecah masalah doktrin. Ya saudara-saudara, kalau itu terjadi worth it. Saudara-saudara, kalau gereja pecah karena ada yang nggak percaya Tritunggal, saudara Tuhan, lalu dia bilang kemudian, saya nggak percaya Tritunggal, kita pisahkan gereja ya, saudara Tuhan, itu nggak terhindarkan lah. Tapi saudara mungkin baru dengar ya, ada gereja hampir pecah karena masalah makanan, saudara Tuhan ya, hanya masalah makanan. Saudara-saudara, di sini kita bisa simpulkan ya, keributan besar di gereja itu nggak selalu karena masalah besar ya, saudara-saudara ya. Saudara jangan pikir gereja ribut besar, masalahnya apa? Saudara bisa kaget, masalahnya apa? Masalah konsumsi Natal kemarin Pak. Loh, konsumsi Natal kemarin kok jadi ribut? Loh iya Pak, soalnya di panitia Natal ada 2 kubu Pak. Ada yang pengen makanannya itu Western, ada yang pengen Asian. Dan Natal sudah selesai, walaupun Natal sudah selesai, saudara-saudara Tuhan, ketegangan antara 2 kubu ibu-ibu itu belum selesai. Bukan di gereja ini saudara-saudara ya. Saudara jangan, wah ini siapa yang kemarin ini? Bukan, saudara nggak usah cari. Tapi saudara-saudara ini sudah common saudara-saudara Tuhan ya. Panitia Natal atau panitia apalah saudara-saudara, panitia Natal dibentuk saudara-saudara Tuhan, baru kemudian mulailah ini itu baru tiba waktu konsumsi. Ya saudara-saudara, yang kubu pertama mengatakan, saya usul ya Western. Yang satu, Western. Terlalu mainstream. Orang semua Natal Western. Kita sekali agak beda dong. Ya, agak beda menunya. Apa? Asian. Apalagi Indonesian itu kan. Baru saudara Tuhan, semua agenda rapat sudah selesai, kecuali masalah makanan belum selesai. Sampai pemilihan pembicara sudah selesai, pemilihan tempat sudah selesai, dekorasi sudah selesai, semua sudah sepakat kecuali masalah makanan. Yang ibu itu bilang, kamu ya mentang-mentang, itu kan, mentang-mentang sering keluar negeri, sok-sok Western. Nah, mulai saudara Tuhan, mulai nih. Ya kan, padahal nggak ada urusan sebenarnya. Tapi gitu-gitu. Lu ya mentang-mentang sering keluar negeri, makanya mintanya Western food terus. Cinta Indonesia. Ya kan, mulai anti nasionalisme saudara Tuhan. Nah, itu enggak nasionalis lu, masa Natal bikin makanannya Western. Indonesian dong. Mulai saudara-saudara Indonesian. Saudara yang mendukung Western, lu ya mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang apa saudara Tuhan, mentang-mentang enggak pernah keluar negeri saudara misalnya kayak gitu ya. Nah, mentang-mentang enggak pernah keluar negeri, ngotot Indonesian, enggak pernah masakan Western sih, ya. Deso lu. Saudara-saudara, jadi urusan apa tadi ini? Ini cuma urusan makanan, tapi udah berujung kepada deso lah. Ya, sok barat lah. Udah, itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Gereja bisa pecah. Ya saudara-saudara, si ibu yang satu saudara-saudara yang Western, saudara-saudara kubu yang Western ngajak ibu-ibu yang lain dukung Western, yang Asian dukung Asian. Wah saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara akhirnya berujung kepada suami, Pak. Nah saudara-saudara ya, suaminya pernah tua saudara-saudara. Wah aduh lebih parah lagi saudara-saudara ya. Tahu nggak ibu itu? Saudara-saudara ditelusuri, ini apa sih tadi masalahnya? Iya dia sih
Ngotot. Iya dia yang ngotot. Ngotot apa? Konsumsi. Ampun saudara-saudara Tuhan. Itu kan pusing ya. Kita pikir apa yang bikin perang ini? Apa yang bikin perang ini? Hanya masalah makanan. Hanya masalah makanan saudara-saudara. Karena masalah makanan kamu gak bisa menerima satu dengan yang lain. Betapa memalukan. Di dunia kita udah ditolak. Di dalam gereja kita saling menolak. Dan kenapa kita saling menolak? Karena masalah makanan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara ya. Gereja bisa ribut besar bukan hanya karena masalah besar. Tapi juga karena masalah kecil. Pernikahan juga sama saudara-saudara ya. Saudara pikir suami istri ribut besar itu karena masalah besar. Enggak, sering pernikahan itu ribut besar karena masalah kecil. Masalah kecil yang dibesar-besarkan. Nah, saya jelaskan saudara-saudara ya, kenapa kita bisa membesar-besarkan masalah kecil. Saudara-saudara kita sudah dewasa kok, kita tahu itu masalah kecil. Ya saudara-saudara, kita tahu itu masalah kecil. Tapi saudara perhatikan, ada enggak orang yang menikah belum dewasa? Rata-rata sudah dewasa umur semua kan. Tapi saudara-saudara kenapa cekcok? Kalau itu terus-terusuri, ampun. Saudara-saudara kadang-kadang konselor pernikahan saudara-saudara itu bisa garuk-garuk kepala waktu konseling pasangannya menikah. Kirain apa? Apa kirain ini yang bikin bertengkar? Perselingkuhan kah? Ketidaksetiaan kah? Tapi bukan itu. Urusan jadwal sapu rumah. Iya Pak, dia bilang hari Jumat giliran dia. Pas hari Jumat masih saya lagi. Saudara-saudara ya. Ya karena gak ada pembantu saudara-saudara. Jadi mereka sudah sepakat ya. Papa hari apa, Mama hari apa. Saudara Tuhan ya. Urusan ambil baju ditumpukan baju. Saudara Tuhan berantem. Ya saya sudah bilang kalau ambil baju itu. Jangan dari tengah, dari atas. Kalau dari tengah pun harus angkat dulu. Baru si suami bilang, loh saya waktu dari saya muda itu saya tarik-tarik aja kok. Saya tarik-tarik aja, kamu sih anak mami terlalu rapi. Saya tarik-tarik aja gak apa-apa kok. Tarik, ya udah. Ya, baru kemudian saya bilang, iya. Kan yang nyetrika saya, bukan kamu. Kamu tinggal tarik-tarik aja, tapi yang nyetrika saya. Baru kemudian suami bilang, jadi kamu gak rela nyetrika? Udah. Ini kenapa ini? Ternyata hanya masalah ini, tumpukan baju. Loh, ini kan orang dewasa semua, kenapa jadi tumpukan baju dipersoalkan? Masalah kecil itu bisa membuat keributan besar. Ya saudara-saudara yang sudah menikah 5 tahun lebih, saudara pasti tahu apa yang saya maksudkan ya saudara-saudara ya. Sudah berapa banyak keributan. Dan saudara-saudara pikir-pikir saudara-saudara. Ya banyak masalah kecil. Maka saudara-saudara Tuhan, orang tua, orang yang sudah menikah lama ya saudara-saudara itu kadang-kadang setelah mereka lansia itu bisa ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Tanya, opa kenapa ketawa-ketawa? Iya kita ingat dulu itu ya kami pernah berantem. Ternyata masalah apa? Ya masalah kayak ginian. Mereka jadi lucu sendiri. Kok bisa ya waktu itu kita berantem masalah seperti ini. Masalah kecil. Saudara-saudara masalah kecil. Bisa ribut. Saudara-saudara, gereja di Roma ribut kenapa? Makanan. Kelompok yang kuat bilang, saya gak mau ubah menu makanan. Kamu gak bisa makan, gak usah makan sayur aja. Ya, karena firman Tuhan gak melarang kok kita makan daging B2. Kamu aja yang hati nuraninya lemah. Ya kamu yang bertobat dong. Ya, jangan minta kita yang ubah makanan kita. Baru yang lemah bilang, loh kalian yang salah. Sudah jelas perjanjian lama. Nah saudara-saudara waktu surat Roma ditulis kan belum ada perjanjian baru. Saudara Tuhan masih perjanjian lama kan yang mereka baca. Udah jelas perjanjian lama bilang tidak boleh makan daging-daging seperti itu. Kalian ini sudah jadi Kristen gak taat sama firman Tuhan. Ketegangan terjadi di antara kedua kelompok itu. Saudara Tuhan. Ketegangan itu terjadi di antara kedua kelompok itu. Tapi Paulus bilang, ya ampun ini gak penting. Berantem, ribut, konflik untuk sesuatu yang gak worth it. Gak penting. Ya saudara-saudara, masalah makanan. Mari kita lihat ayat yang ke-20 saudara-saudara ya. Ayat ke-20. Roma 14 ayat 20. Apa kata Paulus ya? Ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Roma 14 ayat 17. Tadi ayat 20 udah ya. Roma 14 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan urusan makan. Kerajaan Allah itu tidak pernah bicara masalah makanan dan minuman.
Mau makan gak makan, itu bukan hal yang utama. Ya saudara-saudara, Paulus sendiri punya posisi. Dia posisi yang boleh makan semua. Saudara perhatikan 15 ayat 1, saudara-saudara. Paulus bilang apa? Kita yang kuat, kita yang kuat. Berarti Paulus juga termasuk yang kuat. Jadi Paulus bilang sama yang ini kelompok yang setuju dengan makan, saudara-saudara, kelompok yang pro makan itu, Paulus bilang, ya saya dengan kamu sealiran teologi kok. Saya tidak mersoalkan orang makan apapun. Kenapa? Ya kita yang kuat. Enggak ada lagi urusan makanan di dalam kerajaan Allah. Maka kita yang kuat, kata Paulus. Saya setuju dengan pandangan teologi kalian. Bukan Paulus tidak punya posisi, saudara-saudara Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, ya walaupun saya secara prinsip setuju dengan posisi teologi kalian. Tapi ini bukan isu yang penting. Ini bukan isu yang penting untuk diributkan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jadi kita perlu ini ya saudara-saudara ya, orang Kristen ini perlu evaluasi diri, kedewasaan kita. Seberapa sering kita mengungkit-ungkit masalah kecil dan membuatnya menjadi keributan besar. Ya. Kita bukan gak tahu itu masalah kecil, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang pengen itu jadi masalah besar. Apa itu? Apa itu saudara-saudara? Kita tahu itu masalah kecil, nggak usah dibesar-besarkan. Tapi kita kayaknya nggak rela itu tidak menjadi keributan besar. Kita pingin itu jadi keributan besar. Sekalipun kita tahu itu masalah kecil. Ya saudara-saudara suami istri juga begitu. Ya, emang nggak tahu itu masalah kecil? Tahu. Tapi kenapa jadi keributan besar? Nah itu apa ya? Ya, saudara-saudara kita itu kok kita tahu itu masalah kecil, tapi kita merasa ya kalau nggak digosok terus, kalau nggak kebakar gitu ya. Makanya saudara-saudara yang kecil itu gosok sampai nyala apinya saudara-saudara jadi terbakar. Padahal kita tahu kok itu bukan masalah besar, itu adalah masalah kecil. Nah saudara-saudara Tuhan mungkin salah satu pergumulan, bukan pergumulan juga lah saudara-saudara ya, salah satu isu yang terjadi di antara orang Kristen hari ini bukan masalah makanan. Masalah minuman, saudara-saudara Tuhan. Ya. Kalau makanan kita kayaknya nggak ada yang berdebat lagi, yang mana boleh dimakan, saudara-saudara ya, mana boleh dimakan. Tapi kadang-kadang saudara-saudara Tuhan di antara orang Kristen mungkin salah satu isunya masalah minuman. Boleh minum wine nggak? Saudara-saudara ini nggak, ya saudara-saudara ini yang terjadi di antara orang Kristen, saudara-saudara. Ada kelompok yang bilang apa? Minum wine dalam bentuk apapun, dalam kadar apapun nggak boleh. Ada yang bilang ya wine ya anggur ciptaan Tuhan, masa nggak boleh diminum? Yang nggak boleh minum 2 galon ya saudara-saudara Tuhan ya, itu masa minum sedikit nggak boleh. Lah tapi bagi yang lemah imannya, lu bilang segini dulu, tapi setelah segini, lama-lama sebotol, lama-lama 2 botol, lama-lama 2 galon, mending daripada jadi 2 galon, segini pun enggak. Maka saudara-saudara yang paling repot adalah tiba-tiba dua orang dari kelompok ini saudara-saudara hang out. Baru yang kuat imannya mengatakan wine 1. Wah, yang lemah imannya, kok pesan wine kamu? Nggak boleh. Ah, saudara-saudara. Itu menjadi konflik. Ya saudara-saudara, jujur aja di Indonesia, bukan Indonesia saudara-saudara ya, ini secara umum lah di dunia ini, ada kelompok orang Kristen yang mengatakan wine dalam bentuk apapun tidak boleh. Sementara, ya ada yang mengatakan, loh nggak apa-apa dong, karena wine itu juga ciptaan Tuhan kok. Anggur itu kan pohon yang Tuhan cipta, kenapa kita nggak boleh makan buahnya? Yesus aja minum anggur kok dalam perjamuan Kana. Maka terjadilah perdebatan. Nah saudara-saudara, kita secara posisi, prinsip, ya kita bilang apa? Boleh minum. Karena Alkitab juga mengatakan kepada Timotius, Paulus, tambahkanlah anggur ke dalam makananmu. Ya tapi ada orang kalau lihat anggur aja, jangankan minum, lihat aja saudara-saudara sudah terganggu hati nuraninya. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, inilah contoh ya, hal-hal kecil itu bisa bikin ketegangan di dalam gereja. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Paulus tidak mau hal kecil ini bikin orang Kristen itu tolak menolak. Orang Kristen itu saling menolak hanya karena urusan kecil ini. Dia mau orang Kristen saling menerima. Seperti yang kita katakan tadi pada ayat 7 saudara-saudara. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu dengan yang lain. Ya, hei kamu yang kuat, nggak usah ubah orang yang lemah imannya itu sampai akhirnya dia berani makan daging itu. Kalau sampai akhir pun dia nggak berani, terima dia. Sebaliknya, hei kamu yang lemah,
Kalau kamu lihat saudaramu makan daging seperti itu, kamu nggak bisa, hati nuranimu terganggu, nggak apa-apa, terimalah dia. Nggak usah menjadi pertengkaran, terima. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita nggak boleh menerima orang itu based on our interest, itu poinnya saudara-saudara ayat yang ke-7 ini. Jangan menerima saudara seiman based on our interest. Ada orang nanya sama saya, Pak gimana ya? Di dalam gereja itu ada orang yang hobinya nggak sama. Apakah saya harus dekat dengan dia? Loh, saudara-saudara, berarti kalau saudara ngomong seperti itu berarti saudara menerima orang based on your interest. Ya saya nggak bisa mengatakan saudara-saudara kita harus dekat dengan sama dekatnya dengan semua orang. Tapi saudara-saudara Tuhan hanya karena dia tidak punya hobi yang sama, tidak punya minat yang sama, tidak punya pekerjaan yang sama, ketika dia ke gereja, saudara nggak pernah ngobrol sekalipun. Ditanya, kenapa kamu nggak ngobrol sama itu? Lain Pak, lain. Apanya yang lain? Lain ininya Pak, lain frekuensinya. Saudara-saudara, begitu gampang kita mengatakan, saya nggak mau bicara dengan dia. Dia kalau mau bicara sama lain silahkan sama yang lain. Tapi saya bicara sama yang ini saja. Karena sudah satu frekuensi. Tapi jujur saudara-saudara, sebagai manusia kita nggak mungkin sefrekuensi dengan semua orang, itu nggak mungkin. Ada orang tertentu di dalam gereja yang kita sefrekuensi, maka kita lebih sering get along dengan dia. Tapi saudara-saudara, kalau ada orang sampai akhirnya nggak pernah ngobrol dengan si itu, kenapa? Lain Pak frekuensinya, lain. Bapak lihat aja ya, pendidikan dia cuma sampai S1, saya S3, nggak bisa. Ya, saya S1, dia cuma SMA, nggak bisa Pak. Saya makanya nggak mau ngobrol dengan dia, saya langsung berasumsi Pak, kalau lihat dia pasti nggak nyambung. Saudara-saudara ngerti ya? Saudara-saudara, orang Kristen bisa jahat loh. Lihat orang langsung bilang, lihat dari wajahnya pasti nggak nyambung kalau ngobrol. Belum lu ngobrol sama dia, sudah berasumsi dia nggak nyambung. Iya Pak, kalau dia nggak nyambung ini Pak. Itu saudara-saudara yang saya maksud, menerima orang based on your interest itu nggak boleh. Alkitab mengatakan apa? Karena Kristus telah menerima dia. Apa alasan saudara nggak ngobrol dengan dia? Kristus sudah menerima dia. Apa alasan saudara? Alasan saudara apa? Oh, nggak sefrekuensi Pak. Lah, Kristus aja menerima dia. Kristus bilang, saya sefrekuensi dengan dia kok. Lu mau apa? Kristus telah menerima kita. Kristus telah menerima kita. Tapi saudara-saudara, ya kita juga bisa begitu ya. Ya, gereja berfellowship, tapi fellowshipnya itu saja. Ya, seperti kursi di gereja kita itu saja, saudara-saudara Tuhan. Teman di gereja kita pun itu saja. Saudara sadar kursi saudara itu saja. Minggu lalu saudara duduk di situ, minggu depan saudara duduk di situ, ya, sampai akhir zaman di situ juga, saudara ya. Sampai saudara-saudara Tuhan, Yesus menjemput pun tahu saudara di mana, saudara. Kenapa? Di situ juga kok. Ya kan kita saudara-saudara datang ke gereja langsung tahu, my spot, saudara-saudara ya kan. Bahkan saudara-saudara ada orang punya pengakuan, saya Pak kadang-kadang ya datang ke gereja, kalau saya pas mau duduk ada orang di situ, jengkel saya Pak. Emang itu kursi yang kamu beli? Saya tapi gimana ya Pak, saya, ini memang berdosa Pak pikiran seperti ini, tapi saya harus jujur Pak. Itu kalau saya di gereja itu ya Pak, saya sudah nyaman dengan spot itu, tiba-tiba saya datang memang agak telat Pak, saya lihat ada orang duduk, itu saya moodnya ikut ibadah itu berubah Pak. My spot. Nah, saudara-saudara, ya itu memang terjadi lah. Tapi saudara-saudara, tempat duduk itu saja, ya. Yang di balkon selamanya di balkon, yang di bawah selamanya di bawah, saudara-saudara Tuhan. Makanya pendeta hafal kok yang gak datang, saudara-saudara Tuhan. Ya. Terus temannya itu saja gitu ya. Kenapa itu saja? Ya Pak, kami sefrekuensi. Emang yang lain ini bukan saudaramu? Kristus menerima dia. Kristus menerima dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak mau hal-hal yang seperti ini membuat keributan besar di dalam gereja. Nah, sekarang mari kita lihat saudara-saudara, bagaimana saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya orang Kristen itu bisa menerima satu dengan yang lain. Bagaimana supaya orang Kristen itu bisa menerima satu dengan yang lain. Yang pertama saudara-saudara, jangan egois. Jangan egois. Saudara perhatikan ayat pertama saudara-saudara ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita
mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 2 kali kata kesenangan. Kesenanganmu atau kesenangan sesamamu. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Tapi kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita hanya bisa saling menerima kalau tidak egois. Maka Paulus bilang, justru yang Paulus marahin ini siapa? Yang kuat. Dia nggak bicara sama yang lemah. Kenapa? Dia memaklumi yang lemah memang begitu. Tapi yang dia tegur yang kuat. Walaupun satu kubu, kita yang kuat. Tapi Paulus bilang apa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau saudaramu tidak bisa makan daging itu, ya better jangan hidangkan itu. Tapi saya suka Pak. Ya itu namanya mencari kesenangan sendiri. Tuhan. Itu namanya mencari kesenangan sendiri. Saya suka. Kenapa saya nggak boleh makan? Loh karena dia tersandung imannya kalau makan. Loh tapi kan itu hak saya. Saudara-saudara itulah kata maksud Paulus, wajib menanggung. Saudara ngerti menanggung, saudara Tuhan ya. Menanggung itu maksudnya gini, sebenarnya kamu boleh makan. Tapi untuk hari ini ada saudaramu tidak bisa makan. Dia kalau makan itu imannya terganggu, langsung tersandung imannya, hati nuraninya langsung terganggu. Ya udahlah, jangan makan. Nanti kalau dia udah pulang atau kamu pulang ke rumah, baru makan di rumah sebebas-bebasnya. Untuk saat ini jangan. Oh jadi saya nggak bebas dong, itu namanya menanggung. Itu namanya menanggung. Nah saudara-saudara kayak oleh Tuhan, yang menanggung itu yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Justru kalau kamu kuat, kamu nggak memaksakan kebebasanmu. Kalau kamu kuat, kamu menahan kebebasanmu, itu kuat. Itu kuat saudara kayak oleh Tuhan. Jadi orang bilang, oh saya kuat Pak, ya saya kuat, makanya saya bebas melakukan apa yang saya mau. Salah, kuat itu berarti walaupun saya bebas, saya menahan kebebasan saya, tidak melakukan itu. Walaupun nggak salah dilakukan, tapi kalau saya lakukan orang lain tersandung, ya saya nggak lakukan. Itu namanya kuat. Saudara-saudara dalam gereja harus ada yang begini. Kalau semua mengatasnamakan kebebasan, kan saya dikasih kebebasan. Alkitab menggaransi kebebasan saya, masa saya nggak boleh? Maka saudara perhatikan, penata layan itu dress code-nya seragam, saudara Tuhan. Emang di rumah mereka nggak punya baju yang lain? Punya, tapi kenapa sih semuanya putih, gitu kan? Semuanya jas. Saudara-saudara, mungkin bagi sebagian orang dengan dress code begini, dia harus menahan diri. Kenapa? Karena kalau dia pas nggak jadi penata layan, saudara Tuhan, wah dia benar-benar ekspresif dalam berdandan. Begitu jadi penata layan, saudara Tuhan, seadanya. Ya, dia tidak boleh pakai baju yang dia mau, dia harus pakai baju yang ditentukan oleh gereja. Itu namanya menahan. Saudara bisa bayangkan, saudara Tuhan, kalau dress code penata layan dikembalikan kepada penata layannya sendiri. Sesuai selera masing-masing, saudara Tuhan. Wah, semua orang menggunakan kebebasannya, saudara Tuhan ya. Wah, itu justru gak benar. Maka dress code penata layan, dress code paduan suara. Ya, saudara-saudara, mungkin ada orang gak terlalu suka dengan, misalnya saudara-saudara ya, dengan warna tertentu. Tapi karena jadi penata layan, dia harus pakai baju itu dengan warna itu. Walaupun dia gak terlalu suka dengan baju itu, warna itu. Ya tapi itu namanya menahan diri. Tidak egois. Kalau saudara kuat, saudara bisa menahan kebebasan saudara demi orang lain. Itu kuat. Ya, jadi kalau orang yang mengatakan, oh saya punya hak dong, saya boleh melakukan apa yang saya mau. Saya nggak mau dikekang-kekang. Masa demi dia saya mengekang diri? Oh itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu namanya egois. Tidak boleh egois. Saudara-saudara gereja butuh orang-orang kayak gini. Ya, tidak egois. Bukan karena saya nggak bisa, tapi saya tidak mau melukai saudara saya karena imannya lemah. Karena imannya lemah. Saudara-saudara, mengapa orang bisa meributkan hal kecil? Karena mencari kesenangan sendiri. Saya ulangi saudara-saudara, mengapa orang bisa meributkan hal kecil? Karena mencari kesenangan sendiri. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang itu egois, hal kecil pun diributin. Karena yang dia mau sebenarnya bukan kebenaran, yang dia mau itu kesenangannya. Saudara-saudara, kadangkala ya,
Lihat orang itu berdebat, saudara Tuhan. Saya tahu kok yang salah yang mana, yang benar yang mana. Tapi saudara-saudara kadang-kadang saya terganggu juga dengan yang benar. Karena yang benar ini ngotot bukan karena mau menunjukkan bahwa, bukan karena dia peduli kebenaran, bukan. Karena dia senang melihat orang yang satu lagi salah. Jadi apa sebenarnya yang dia kejar sini? Saya lebih benar daripada kamu. Nah itu saudara-saudara ya. Jadi kenapa dia ngotot? Ini yang benar, ini yang benar. Memang dia benar. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu ngotot seperti ini? Supaya saya mempermalukan dia. Supaya dia tahu dia salah. Loh saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu namanya mencari kesenangan sendiri. Oh saudara-saudara, bukan berarti kita gak boleh loh bilang orang salah. Kenapa saudara mau bilang dia salah? Kadang-kadang saudara-saudara ya kita menikmati sekali ya. Setelah kita bilang dia salah, dia malu. Saudara-saudara Tuhan, itu kesenangan kita. Melihat dia malu, ya, melihat dia jadi, saudara-saudara Tuhan, melihat dia jadi tertunduk. Kenapa dia salah? I win. Saudara-saudara, kalau kita mau mengatakan kebenaran, biarlah itu karena kebenaran, bukan karena kesenangan kita. Bukan karena kesenangan kita. Maka saudara-saudara Tuhan dalam pertengkaran suami istri gitu, pasti salah satu dalam pertengkaran suami istri, ya seringkali salah satu benar saudara-saudara. Seringkali salah satu benar dan sebenarnya kedua belah pihak tahu kok mana yang benar. Tapi kenapa saudara-saudara jadi besar? Karena yang mau diketahui bukan yang benar. Karena yang dicari bukan yang benar. Yang dicari adalah kesenangan sendiri. Kesenangan sendiri. Keegoisan. Yang kedua, saudara-saudara ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa saling menerima? Meneladani Kristus. Mari kita lihat ayat 3. Meneladani Kristus. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara, ayat yang ketiga mengatakan Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana supaya orang Kristen bisa saling menerima? Lihat Yesus, teladani dia. Teladani apanya? Saudara perhatikan apa yang dikatakan ini. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kenapa Yesus mati saudara-saudara? Mazmur 69 ayat 10 yang dikutip oleh Paulus pada ayat 3 ini. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, itu dari Mazmur 69 ayat 10. Dan Paulus mau mengatakan mengapa Yesus mati? Karena manusia marah kepada Tuhan, tapi manusia tidak mungkin marah kepada Tuhan, manusia marah kepada Yesus. Segala cercaan manusia ditimpakan kepada Yesus Kristus, itu sebabnya dia mati. Oh kok Yesus mau ya menerima segala cercaan itu? Tidak mencari kesenangan sendiri. Saudara-saudara, kalau Yesus mencari kesenangan sendiri, dia gak turun. Saudara-saudara, di sorga kurang senang apa sih? Tapi kenapa ya Yesus turun? Ya, Filipi 2 mengatakan saudara-saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kenapa? Kenapa Yesus mengosongkan diri? Dan dia mengosongkan dirinya demi siapa? Demi kita orang berdosa. Kenapa? Karena memang dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara-saudara, sesulit apa sih menahan diri itu? Walaupun saudara berhak, walaupun saudara bebas untuk itu. Tapi demi saudara kita yang lain, saudara memutuskan tidak. Tidak. Saudara-saudara, saya sangat terkesan dengan seorang hamba Tuhan namanya Ajit Fernando. Dia seorang hamba Tuhan lulusan Amerika. Dan sebenarnya saudara-saudara, pelayanan di Amerika juga cukup berhasil. Tapi dia kemudian mendapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan di Sri Lanka. Dia memimpin sebuah lembaga pelayanan namanya Youth for Christ of Sri Lanka, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya dia cukup diterima di Amerika. Salah satu buktinya saudara-saudara Tuhan, dulu konferensi Kongres Lausanne Cape Town, saudara-saudara Tuhan. Ini kan nanti 2024 di Korea, saudara-saudara. Tapi yang sebelumnya itu di Cape Town, itu acara besar seluruh dunia, saudara-saudara. Itu kongres penggilan seluruh dunia. Salah satu pembicara plenary yang utama itu adalah Ajit Fernando, seorang hamba Tuhan Sri Lanka. Nah, saudara-saudara Tuhan, dia pulang dari Amerika ke Sri Lanka, saudara-saudara Tuhan. Kemudian dia
dia di interview, kenapa Anda pulang ke Sri Lanka dan sebagainya. Dan bagaimana Anda menjalani hidup di Sri Lanka. Karena Sri Lanka kan bukan daerah yang mudah. Enakan di Amerika, nah, itu kata interviewernya. Enakan di Amerika, kenapa Anda pulang ke Sri Lanka. Dan bagaimana pelayanan Anda di Sri Lanka. Dia bilang, saudara kasih oleh Tuhan. Karena saya tahu, saya dipanggil ke Sri Lanka. Yang pertama, saya berkomitmen tidak akan pacaran dengan wanita Amerika. Itu yang pertama dia bilang. Walaupun di Amerika, ya saudara Tuhan dia berkenalan dengan banyak perempuan Amerika, tapi dia tahu saya pulang ke Sri Lanka, ini akan sulit. Maka dia berkomitmen tidak pacaran dengan wanita Amerika. Dia akan pacaran dengan wanita Sri Lanka. Yang kedua saudara-saudara, selama dia ketika dia di Sri Lanka saudara-saudara, dia bilang apa? Saya sengaja tidak memakai microwave. Walaupun saya bisa beli, saya sengaja tidak pakai. Kenapa? Karena orang-orang yang saya layani di sekitar saya, semua tidak punya microwave. Yang ketiga, saya sengaja tidak plester dinding rumah saya. Jadi saudara-saudara, tembok rumahnya itu batu bata. Kenapa? Karena semua rumah yang saya layani, tidak ada yang plester dindingnya. Walaupun saya mampu untuk plester itu. Dan yang ketiga, dan alasan yang satu lagi untuk yang ketiga, karena saya mau anak saya bisa main baseball di dalam rumah. Kalau di plester saudara itu nanti nempel-nempel semua cap-capnya, dia bilang saudara ya. Bolanya bekas-bekas bolanya nempel semua, makanya nggak usah di plester sekalian. Tapi alasan yang pertama dia bilang, karena orang-orang di sini nggak ada yang plester rumahnya. Apakah dia tidak mampu? Mampu. Saudara-saudara dia tulis buku dalam bahasa Inggris banyak. Bahkan saya nggak tahu buku dalam bahasa Sri Lankanya ada nggak ditulis. Bahasa Inggris semua kok bukunya. Ya, salah satu bukunya saudara-saudara yang terjemahkan Momentum itu, satu-satunya buku yang terjemahkan Momentum itulah Supremasi Kristus. Bukunya Ajit Fernando, Supremasi Kristus, betul. Itu judulnya. Itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi dia memutuskan untuk menahan dirinya. Saudara-saudara, apa sulitnya sih menahan diri demi saudara kita? Apa sulitnya menahan diri supaya saudara kita itu bisa bertumbuh imannya? Apa sulitnya? Saudara-saudara, apa sulitnya menahan diri supaya saudara kita itu bisa pergi ke gereja? Apa sulitnya? Saudara-saudara, apa yang diperlukan orang Kristen supaya bisa, apa yang diperlukan orang kita supaya bisa saling menerima? Lihat Kristus, lihat Kristus. Yang tidak pernah mencari kesenangannya sendiri. Begitu kita lihat Kristus yang tidak pernah mencari kesenangan sendiri, lihat kita sendiri saudara-saudara. Apakah kita ini mencari kesenangan sendiri terus? Kristus menerima semua cercaan. Cercaan kepada Allah, dia tanggung pada dirinya sendiri. Yang ketiga, berdoa. Saudara-saudara, berdoa. Bagaimana supaya orang Kristen bisa saling menerima? Berdoa. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang keempat. Paulus berkata, sebab ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Saudara-saudara, semoga Allah, itu doa Paulus. Paulus ingin supaya jemaat Roma itu saling menerima, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak mungkin saling menerima jika kita tidak minta supaya Tuhan membuat kita saling menerima. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan supaya kita saling menerima, apa yang diberikan oleh Tuhan? Dua hal, ketekunan dan penghiburan. Ketekunan dan penghiburan. Karena saling menerima itu proses yang panjang. Kita tidak tentu menyukai perilaku orang lain. Kita tidak tentu saudara-saudara itu menyukai apa yang disukai oleh orang lain. Tapi Tuhan memberikan ketekunan. Tekun. Dan yang kedua, Tuhan memberikan penghiburan. Endurance and encouragement. Maka Paulus berdoa. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan itu mengaruniakan kerukunan.
kerukunan. Saudara-saudara, kerukunan hanya bisa ada kalau di dalam gereja itu ada dua hal ini. Ada ketekunan dan ada penghiburan. Sama halnya dalam pernikahan, saudara-saudara. Pernikahan itu hanya bisa rukun kalau di dalamnya ada ketekunan dan penghiburan. Saudara yang oleh Tuhan, Paulus menginginkan jemaat Roma untuk berhentilah ya, jangan ribut lagi hanya masalah makanan. Ya, itu masalah kecil. Yang lemah imannya, memang dia nggak bisa makan daging itu. Kamu yang kuat imannya, terimalah dia. Terima artinya apa? Mulai minggu depan, bawalah makanan yang bisa dimakan bersama. Yang bisa dimakan bersama. Lah, tapi kan kami lebih suka yang makanan minggu lalu. Ya, tapi dia nggak suka. Kalau kamu bawa terus, ya makin jauh dia dari gereja. Minggu depan dia bilang, gua gak datang gereja lagi, kenapa? Iya, nanti giliran perjamuan kasih, cuma bisa makan sayurannya lagi. Udah. Terimalah. Saudara-saudara, Paulus ingin jemaat itu saling menerima. Kenapa saudara-saudara Paulus ingin jemaat saling menerima? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Kenapa saudara-saudara kenapa Paulus ingin jemaat Roma saling menerima? Dan kenapa kita harus saling menerima saudara-saudara ya? Bukan supaya kita nyaman di gereja, bukan. Saudara-saudara, kita harus saling menerima bukan supaya enak di gereja, nyaman, adem, saudara-saudara. Bukan itu. Ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mari kita mulai hari ini mengevaluasi ya. Orang-orang yang selama ini kita hindari di gereja, misalnya saudara kasih lihat Tuhan. Atau orang-orang selama ini saudara kasih lihat Tuhan yang kita acuhkan di gereja. Kenapa? Ya nggak tahu alasan saudara apa saudara-saudara. Tapi apa yang ingat? Apa yang saudara bisa lihat di sini? Allah dipermuliakan kalau saudara bisa menerima itu. Ya. Ini diperwil saudara kasih lihat Tuhan ya. Atau saudara-saudara yang selama ini menghindari perwil walaupun sebenarnya bisa datang ya saudara-saudara ya. Tapi kenapa nggak datang? Ya diperwil ya. Saudara-saudara kasih lihat Tuhan, datanglah di persekutuan wilayah. Supaya saudara memiliki komunitas. Tapi di perwil itu saya takut nanti ada orang-orang yang nggak cocok dengan saya. Ya semua orang nggak cocok dengan kita saudara kasih lihat Tuhan. Ya semua orang nggak cocok dengan kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Terima demi kemuliaan Allah. Terima demi kemuliaan Allah. Terima dia untuk membangunnya. Dan terima dia untuk kemuliaan Allah. Saudara bisa gak nyaman, tapi saudara ingat ini kemuliaan Allah. Ya saudara-saudara, ini kemuliaan Allah. Saudara bisa terusik, tapi ini namanya kemuliaan, ini untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus bukan sedang mengajak saudara untuk berkompromi dengan hal-hal yang esensial, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara tidak boleh pakai perikop ini untuk masalah doktrinal ya. Ada yang percaya Allah itu bukan Tritunggal. Baru saya bilang, terimalah dia tanpa bukan itu saudara kasih oleh Tuhan ya. Karena ayat ini gak bicara mengenai hal-hal yang esensial ya. Ayat ini berbicara mengenai hal-hal yang non esensial ya. Saudara ingat prinsip seorang bapak gereja pernah menggunakan prinsip ini, in essential unity. Saudara kasih oleh Tuhan, in essential unity. In all things charity. Dalam hal yang esensial unity, dalam segala hal mengasihi. Saudara-saudara, jadi dalam hal-hal yang tidak esensial, makanan, apalagi saudara-saudara, makanan, pakaian, cara jalan, ya saudara-saudara ya, dan sebagainya lah, itu kan, itu nggak esensial. Ya saudara-saudara tentu saja punya posisi, tapi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini, tujuan terakhir apa? Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita baca ayat 7 ini bersama-sama. Roma 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di siang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengumpulkan orang-orang percaya dari segala tempat ke dalam gereja ini. Maka biarlah kami di dalam gereja ini bisa menjadi satu keluarga. Kami rindu menjadi satu keluarga, tapi kami sadar kami ini orang berdosa. Orang berdosa yang selalu ingin mencari kesenangan sendiri. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kekuatan, supaya kami bisa saling menerima. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menahan diri, untuk menahan keegoisan kami. Dan belajar untuk mengutamakan kesenangan orang lain demi membangunnya. Berdoa juga supaya kami bisa meneladani Kristus yang tidak mencari kesenangan sendiri. Dan kami juga berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kekuatan dan juga penghiburan dan juga ketekunan. Supaya kami bisa menerima satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya yang ada di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan dari mimbar ini. Yang pertama, hari Rabu ini kita akan mengakhiri pembahasan mengenai bahasa roh. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apakah bahasa roh itu digunakan secara publik atau digunakan secara private. Apakah saudara-saudara boleh menggunakan bahasa roh itu di dalam berdoa secara pribadi atau ketika saudara berdoa di dalam kamar. Nah, saudara-saudara, itu adalah pembahasan minggu yang lalu, dan hari Rabu ini kita akan membahas mengenai hubungan antara nubuat dengan bahasa roh. Dua-duanya ini adalah karunia yang menimbulkan perdebatan. Nubuat saja sudah bikin perdebatan. Ya, nubuat itu apa? Masih ada kan nubuat sekarang? Ditambah lagi, apa kaitan nubuat dengan bahasa roh? Saudara-saudara, banyak orang bilang, itu mah bukan nubuat, itu lubuat. Saudara Tuhan ya. Nah, ya, besok kamu akan gitu kan. Itu nubuatan. Banyak orang saudara-saudara, itu mah bukan nubuat, itu namanya lubuat. Nah, saudara-saudara ya. Nah, tapi apa kaitannya dengan bahasa roh? Kenapa Paulus bilang kita harus mengejar nubuat lebih daripada bahasa roh? Nah, itu loh, maksudnya gimana? Nah, itu yang akan kita bahas hari Rabu ini. Ya, saudara-saudara, tanggal 31 Januari. Lalu berikutnya adalah minggu depan adalah kebaktian khusus, kebaktian minggu khusus. Maka kebaktiannya gabungan, yaitu jam 9. Ya, saya minta saudara-saudara memperhatikan jamnya supaya saudara-saudara tidak salah. Dan dalam kebaktian ini ada perjamuan kudus, dan bersamaan dengan kebaktian ini kita akan mengadakan penahbisan dan peneguhan penatua diaken, diakones dan pengurus GRII Kebun Jeruk 2024 sampai 2027. Dan satu lagi ada buku, saudara kasih oleh Tuhan, berkaitan dengan PA yang saya bawakan selama bulan Januari hari Rabu, ya, mengenai bahasa roh. Saya merekomendasikan saudara-saudara untuk membaca buku Gerakan Karismatik dan Gereja Kita. Ya, saudara-saudara ya, ini sebuah buku yang bagus. Walaupun kita sudah tahu, saudara kasih oleh Tuhan, kehidupan gereja di Indonesia ini, tapi kita perlu memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai gerakan karismatik. Maka saudara-saudara saya rekomendasikan untuk membeli buku ini. Nanti kalau saudara-saudara ingin membelinya, di lantai 1 ada bukunya. Silakan saudara-saudara nanti untuk membelinya. Demikian pengumuman pada hari ini.